Awal mula Katu Padumai berdiri itu di 12 Desember 2016. Itu berawal dari grup WA biasa aja gitu. Cuma saya berpikir bahwa akan lebih bermanfaat kalau kita melakukan sesuatu hal dengan banyaknya orang yang berada di grup WA itu, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian kita punya ide untuk iuran per bulan gitu, dengan awalnya Rp2.000 dan kemudian kita salurkan ataupun kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang pertama itu para janda duafa dan anak yatim gitu. Waktu itu pertama terkumpul cuma 600.000. Jadi kita kasih awalnya tuh di setiap amplop itu 50.000 rupiah gitu. Jadi cuma dapat berapa orang itu dengan 600.000. Tapi seiring waktu step by step, bulan per bulan ada peningkatan dari iuran itu. Dan alhamdulillah terus semakin banyak orang yang terbantu, tidak hanya di lingkungan kita aja, tetapi di luar daerah Palbapang sendiri gitu. Awalnya sebenarnya Katu Padumai itu singkatan dari Kadirojo Bersatu Padu Menuju Damai, karena sebenarnya karena kita meskipun satu desa, terkadang kita nggak kenal satu dengan yang lainnya gitu. Nah, untuk mempererat tali persaudaraan gitu, udahlah nama grupnya dikasih nama Kadirojo Bersatu Padu Menuju Damai, disingkat Katu Padumai aja. Awalnya seperti itu sih, tapi seiring waktu karena peminat untuk masuk menjadi anggota grup itu banyak dari luar, terus akhirnya kita ganti jadi tetap Katu Padumai, tapi singkatannya jadi kita ganti Kamu dan Aku Bersatu Padu Menuju Damai, damai di dunia, damai di akhirat gitu. Artinya kita berbagi untuk sesama, itu berarti itu tabungan kita, investasi kita di akhirat, dengan harapan bahwa sedekah itu akan membantu kita meringankan istilahnya siksaan atau apa gitu di akhirat nanti gitu, yang akan memberikan kita kebahagiaan gitu loh. Jadi damai juga di akhirat, damailah juga di dunia gitu loh. Kegiatan halte sedekah karena namanya mungkin unik. Halte biasanya orang taunya halte pasti tempat pemberhentian bis, kita naik turun bis, dari bis kan gitu. Jadi waktu itu inspirasi ataupun ide untuk buat halte sedekah itu melintas di pikiran saya, ya begitu aja. Kayaknya keren banget deh kalau ini tak namain halte sedekah. Jadi saya pikir inilah momen yang bagus juga, karena dengan adanya halte sedekah itu akan lebih banyak masyarakat luas yang bisa mengenal Katu Padumai, dan juga mereka bisa bersedekah, berdonasi dengan sendirinya secara langsung di halte sedekah Katu Padumai, karena di situ ada cantelan sayur gratis, kemudian ada etalase nasi gratis dan lain sebagainya gitu. Kita pernah ada acara juga ya di pandemi, tapi juga harus kita terapkan prokes ya. Jadi makan bersama sebelum
kita bagi bingkisan paket bahagia, yaitu sayur gratis dan juga nasi box. Itu kita kasih sarapan para pengantri, para pengambil manfaat itu yang antri ratusan itu, kita masakin. Kita masak buat sarapan mereka. Ya, terus juga kadang kita bagi-bagi uang kaget. Karena di etalase nasi gratis itu pengambil manfaat daripada keberadaan halte sedekah itu juga banyak para pencari nafkah. Misalnya kayak pemulung dan tukang becak dan lain sebagainya. Jadi kadang kita ada uang kaget, kita amplopin 150, 100 kayak gitu. Siapapun boleh masuk sebagai anggota komunitas, yang terpenting adalah mereka bisa memenuhi aturan dalam arti iuran, kemudian juga iuran dan juga setiap bulannya bisa ikut kegiatan komunitas sedekah Katoba Dumai gitu. Yang donasi ada dari non muslim juga, tapi tidak masalah. Kadang saya pun mencari donatur. Kadang saya sendiri sebagai pencari dana tuh kadang kan terbentur juga. Tidak semua donatur tetap saya bisa terus juga kasih dana. Kadang di momen tertentu kan juga nggak bisa. Jadi kadang saya WA gitu, kontak gitu dengan misalnya seorang yang saya kenal dengan baik, dan itu tidak pandang dia muslim atau tidak gitu. Ada juga yang non muslim kasih dana rajin juga ada. Iya. Dan kita pengambil manfaat kita bukan hanya orang muslim loh. Iya. Kita bebas gitu. Sudah. Sudah berapa tahun? Sudah berapa ya? Sudah lama Pak, lupa ya saya. Setiap ada sedekah berisi Ibu memanfaatkan. Iya. Mana Bu? Cukup membantu atau? Iya membantu Pak. Ya keadaan COVID ini semua membantu Pak. Iya. Kalau hari Jumat juga ikut. Iya, saya juga ikut Pak. Buat kita sebagai orderan sekarang itu membantu Pak, karena sekarang untuk orderan agak sepi gitu, kita cari nafkah selain itu cuma jadi orderan ya hampir 2 tahun ini gitu. Cukup membantu ya, kan kalau cuma di mobil kita orderan sepi Pak, jadi harus ke kota gitu, ke Bantul gitu. Jadi ya terima kasih setelah ada halte sedekah. Hari Jumat juga suka memanfaatkan. Saya kalau hari Jumat libur Pak. Libur. Libur gitu. Jadi sering ya lewat sini? Sering lewat sini. Manfaatannya juga? Iya. Terus juga kita ada juga bingkisan untuk keluarga yang terpapar COVID. Ya, warga sekitar dan juga waktu itu dari kelurahan juga meminta kita untuk bantu ke kelurahan. Jadi kita belikan buah-buahan, kemudian sayur-sayuran yang mendukung untuk orang yang terpapar COVID. Misalnya harus lebih banyak konsumsi apa, kayak gitu sih.
Belum sih, belum ada. Saya sering nge-tag sih. Saya sering tag Menteri Sosial, Pemkat, dan lain sebagainya sih. Iya, belum. Ada, kayaknya sih ada. Kan ada beberapa DM juga dari luar daerah yang ingin mencontoh halte sedekah. Saya bilang silakan gitu kan, mereka pada minta izin gitu loh, boleh nggak sih pakai nama halte sedekah? Oh silahkan saja, kayaknya di Tangerang juga sudah ada. Ya, itu satu kelompok Katu Padumai, cuma di sana ada korlapnya sendiri. Ya, jadi istilahnya satu ini ya, satu pohon tapi sana cabangnya gitu. Iya. Ya, di grup Katu Padumai. Kita juga yang balai desa juga. Ya, di depan balai desa kebetulan Bu Lurahnya juga anggota juga sih. Gitu. Ya, cuma ini korlapnya pisah gitu. Jadi masing-masing menyuburkan ininya mereka gitu. Ya. Rencana ke depan juga sebenarnya kita akan membuat suatu program pemberdayaan gitu. Jadi mempelajari orang-orang yang tanda petik mungkin tidak mempunyai jalan untuk bagaimana dia bisa berkembang dan lain sebagainya sih, ke depannya kita berpikiran seperti itu juga sih.